A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullah alaih berkata, janganlah mengatakan aku tidak akan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika apa yang aku minta memang bagianku, maka ia akan datang kepadaku, baik aku memintanya ataupun tidak. Dan jika memang bukan bagianku, maka Allah tidak akan memberikannya walaupun aku memintanya. Tetapi memohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semua yang engkau inginkan dan engkau butuhkan dari kebaikan dunia maupun akhirat, selama yang engkau minta tidak haram dan merusak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan dan menganjurkan untuk memohon kepadanya. Firman Allah, memohonlah kepadaku, pasti aku kabulkan permohonanmu. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Dan firman-Nya yang lain, dan mohonlah kepada Allah dari sebagian karunia-Nya. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mohonlah kepada Allah sambil meyakini akan dikabulkan. Dan sabdanya yang lain, memohonlah kepada Allah dengan mengangkat dan menengadahkan kedua telapak tanganmu. Dan banyak lagi hadis yang lainnya. Dan janganlah engkau mengatakan, sesungguhnya aku telah memohon kepadanya tapi tidak dikabulkannya, maka aku tidak akan memohon kepadanya. Sebaliknya, teruslah meminta kepadanya. Apabila yang engkau minta memang bagianmu, Allah pasti akan memberikannya kepadamu setelah engkau memintanya. Sehingga hal itu akan menambah keimanan, keyakinan, dan tauhidmu, dan menjauhkan dirimu dari meminta-minta kepada makhluk dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan, dan menyerahkan semua kebutuhannya kepadanya. Dan jika memang bukan bagianmu, maka Allah akan memberimu kekayaan batin dan keridhaan kepadanya atas kefakiran. Jika mengalami kefakiran atau penyakit, Allah menjadikanmu rela dengannya. Jika merupakan masalah utang, maka Allah akan mengubah hati orang yang mengutangimu dari keras dalam menagih utangnya menjadi lembut dan memberi keringanan kepadamu untuk membayarnya sampai batas waktu yang memungkinkanmu untuk membayarnya, atau dimaafkan atau dikuranginya. Jika ia tidak merelakan uangnya atau memaafkannya darimu di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikannya kepadamu di akhirat berupa pahala yang besar sebagai ganti dari apa yang engkau minta dan belum dikabulkan ketika di dunia. Karena Allah Maha Pemurah, Kaya, dan Pengasih, tidak akan menyia-nyiakan permohonan hambanya baik di dunia maupun di akhirat. Cepat maupun lambat pasti ada manfaat dan hasilnya. Hal ini dijelaskan dalam hadis, pada hari kiamat nanti orang mukmin akan melihat di dalam lembaran amalnya kebaikan yang tidak pernah ia kerjakan dan tidak diketahuinya. Maka dikatakan kepadanya, apakah engkau tahu itu? Lalu dia menjawab,
aku tidak mengetahuinya, dari mana amalku ini?" Maka dikatakan kepadanya, "Itu adalah pengganti permohonanmu ketika di dunia. Itu karena dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ia sudah mengingat dan mengesakannya, meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada ahlinya, membebaskan ketergantungan kepada siapa saja yang ada di sekitarnya, menjauhi sifat sombong dan angkuh. Dan semua amal soleh itu akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Demikian nasihat ini, semoga dapat menjadi renungan kita bersama untuk selalu memohon dan berharap hanya kepadanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.